Haleluya. Selamat berjumpa kembali di channel The Apostle. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Teruslah berharap kepada Tuhan apapun keadaan Anda. Sobat The Apostle, pada kali kesempatan ini saya rindu sharing kembali mengenai pribadi Pastor Andi Simon yang viral dan kontroversial. Seorang yang punya iman, rindu menghidupkan kembali mukjizat yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul. Sepertinya banyak hal dari pelayanan Pastor Andi Simon ini yang perlu dibahas sehingga menambah wawasan kita semua. Bagi sebagian orang mungkin akan bertanya-tanya dalam hati tentang pelayanan Pastor Andi Simon ini sesuai dengan gaya Yesus tidak ya? Karena pelayanan Pastor Andi Simon ini sengaja direkam dan kemudian diupload ke YouTube sehingga ditonton banyak orang. Sebagian orang mungkin akan mempertanyakan motif atau alasan terdalam Pastor Andi Simon membuat konten YouTube tersebut. Apakah murni meninggikan nama Yesus atau untuk popularitas belaka ya? Untuk melihat motif terdalam seseorang tentu sangat susah. Tapi sedikit banyak bisa dilihat dari buah atau perbuatannya. Namun yang paling jelas adalah bahwa semua orang akan terbuka di hadapan Kristus pada hari penghakiman untuk menerima upahnya masing-masing. Kembali lagi soal pelayanan Pastor Andi Simon yang diupload ke YouTube. Apakah sesuai dengan sifat Yesus? Sobat sekalian, mungkin Anda pernah membaca sebuah kisah yang tertulis dalam Matius 9 ayat 27 sampai 31, di mana Yesus menyembuhkan dua orang buta. Dan setelah mereka disembuhkan karena iman mereka, maka Yesus dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi yang terjadi adalah mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sebelum kisah tersebut juga ada kisah lainnya dalam Matius 8 ayat 1 sampai 4 tentang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah orang kusta tersebut disembuhkan karena imannya, maka Yesus berkata kepadanya, "Jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Kalau kita baca dua kisah di atas, Yesus memang melarang orang-orang yang telah disembuhkan tersebut mempopulerkan dirinya. Sementara di lain pihak, pelayanan Pastor Andi Simon malah mempopulerkan nama Yesus lewat YouTube, sehingga menjadi viral dan semua orang mengenal nama Yesus. Apakah Pastor Andi Simon salah dalam hal ini? Mari kita lihat jawabannya sobat sekalian. Sebelum lebih jauh, mari beri like dan subscribe video ini ya, biar saya makin bersemangat berkarya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jadi bagaimana jawabannya? Apakah pelayanan Pastor Andi Simon yang diupload ke YouTube salah karena tidak sesuai dengan gaya Yesus? Untuk menjawabnya, mari kita belajar sedikit tentang latar belakang masyarakat Yahudi sewaktu zaman Yesus lahir dan besar di Israel. Pada zaman Yesus, masyarakat Yahudi sudah didoktrin atau dicuci otak oleh para rabi-rabi atau guru-guru dengan pengajaran-pengajaran akan datangnya seorang Mesias, yaitu pembebas bangsa Israel. Dan pengharapan akan datangnya Mesias itu sangat gencar karena sesudah kitab Maleakhi, yaitu kitab terakhir Perjanjian Lama, Tuhan tidak berbicara lagi kepada bangsa Israel. Bahkan penampakan malaikat pun tidak ada lagi. Nabi-nabi tidak ada lagi berbicara kepada bangsa Israel, sehingga disebut itu zaman kegelapan. Pada zaman kegelapan tersebut, itu berlangsung sekitar 400 tahun ya, bayangkan 400 tahun 4 abad loh. Bermunculanlah pengarang-pengarang, penulis-penulis kitab, namanya penulis kitab-kitab apokaliptif. Apokaliptif itu dari bahasa Yunani artinya menyingkapkan. Kira-kira kitab-kitab ya sedikit rahasia begitu ya, yang menyingkapkan sesuatu kayak kisah-kisah heroik, yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh pengarang-pengarang sesudah kitab Perjanjian Lama selesai ditulis. Kitab-kitab itu memberi pengharapan tentang Mesias yang akan datang, yang membebaskan bangsa Israel dari musuh-musuhnya, terutama dari penjajahan.
Jadi konsep Mesias yang beredar saat itu adalah bahwa Mesias itu ibarat superhero, pahlawan yang jago berperang, punya kuasa dari surga karena dia adalah anak Allah, maka dia akan membebaskan bangsa Israel secara fisik dari musuh-musuh mereka atau para penjajah. Tokoh itu ya mirip-mirip seperti Daud lah kira-kira gitu ya. Superhero. Bisa juga yang kalau sekarang nih masuk superhero tuh kayak komik Marvel, DC Comic, Batman, Superman, Iron Man, orang-orang yang punya keahlian super seperti itu. Padahal kalau mereka membaca kitab Yesaya 53 dan seterusnya 54, 55 mungkin tentang Mesias ya, mereka akan mengetahui bahwa Mesias itu datangnya bukan seperti superhero sebenarnya, tapi malah menjadi mati. Gitu ya, menderita. Tapi kenyataannya mereka tuh sudah lebih banyak dicuci otak oleh kisah-kisah dongeng. Jadi zaman dulu orang tidak baca itu Alkitab ternyata. Perjanjian lama ya. Jadi mereka lebih banyak dengar petua-petua dari para rabi. Dalam konsep pemikiran seperti itulah maka Yesus di awal-awal pelayanannya ketika dia menyembuhkan orang, membuat mukjizat, maka Yesus melarang agar dirinya dipublikasikan. Kenapa? Karena orang-orang nanti akan salah paham tentang dirinya. Hal itu terlihat dalam kitab Yohanes 6, pasal 6 ayat 1 sampai 15. Di situ dikisahkan Yesus membuat mukjizat dengan memberi makan 5.000 orang. Jadi selesai dikasih makan 5.000 orang nih. Orang-orang melihat mukjizat terjadi, kok bisa dikasih makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ekor ikan. Maka Yesus melihat di motivasi mereka. Yang dia lihat apa? Yesus tahu bahwa mereka hendak membawa Yesus dengan paksa untuk dijadikan sebagai raja. Nah, mereka udah lihat motif, nanti kamu baca Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Apa yang terjadi? Karena Yesus tahu motivasi mereka membawa dia dengan paksa, Yesus segera menyingkir ke gunung, kabur dia ke gunung. Karena itu konsep-konsep orang ternyata. Dia pikir inilah Mesias yang akan superhero membebaskan mereka dari penjajahan. Bukan hanya orang banyak yang salah paham tentang arti Mesias, kemesiasan Yesus, termasuk juga murid-murid Yesus saat itu. Mereka tetap masih berkonsep Yesus itu sebagai superhero untuk melepaskan Israel dari penjajahan Romawi. Hal itu bisa kita lihat juga dalam kitab Kisah Para Rasul sebelum Yesus terangkat ke surga. Sudah tahun Yesus bangkit dari orang mati. Masih aja sebagian belum terbuka pikirannya. Murid-muridnya juga masih ada yang bertanya nih, nanti Anda cek sendiri. Tuhan, kapan engkau memulihkan bangsa Israel? Nah, itu juga masih ditanya. Dipulihkan bangsa Israel secara fisik. Dari penjajahan maksudnya. Kenapa Yesus tidak terang-terangan memberitahukan bahwa dirinya adalah Mesias? Firman Allah. Dan Allah itu sendiri. Mungkin Anda pernah dengar ini. Ini adalah senjata orang-orang Muslim. Dalam apologetnya mereka. Mereka selalu pakai kalimat ini. Jika Yesus itu Tuhan, coba tunjukkan mana perkataan Yesus secara harafiah loh, benar-benar berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Anda mungkin dengarkan sekali lagi. Harafiah tertulis seperti yang saya sebut ini. Akulah Tuhan, sembahlah aku. Kalimatnya harus seperti ini. Nah, kalau Anda ada orang bertanya, begitu Muslim, mereka kan sudah dipersenjatai. Sama semua mereka. Anda jawab seperti ini. Sebelum nanti ku jawab, kau jawab dulu pertanyaanku ini, bilang gitu. Coba tunjukkan perkataan Yesus yang berkata, benar-benar tertulis seperti ini juga. Aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Dan harus benar-benar tertulis seperti itu. Anda bilang ke mereka. Dan Anda tahu jawabannya apa? Tidak ada. Kenapa Yesus tidak terang-terangan memberitahukan siapa dirinya atau mempopulerkan dirinya? Inilah yang disebut dengan istilah rahasia Mesias atau Messianic Secret. Jadi yang pertama adalah Yesus itu menuntut respon dari orang-orang. Menuntut respon dari orang-orang. Maksudnya apa? Yesus tidak pernah memaksa orang untuk datang menyembah dia. Yesus mengharapkan dari pengajarannya, dari khotbah-khotbahnya, dari apa yang dia sampaikan, bahkan disertai dengan mukjizat-mukjizat yang dikerjakannya, orang-orang atau pendengar menyimpulkan, ini siapa ini ya? Ini manusia, nabi, Tuhan? Ah gitu maksudnya. Inikah Mesias yang dijanjikan itu? Sehingga
Mereka dengan kesadaran sendiri datang pada Yesus. Itu, respon itu yang diharapkan Yesus. Makanya Yesus tidak pernah terang-terangan. Itulah namanya rahasia Mesias. Sehingga waktu Yesus, sesudah dia berjalan beberapa waktu, Yesus bertanya kepada Petrus. Nanti baca di Matius 16 atau pasal 16 atau pasal 18. Dia bilang, Petrus, menurut kamu siapakah aku ini? Terus dia bilang, kata orang sih kamu Mesias, si ini. Kata orang kamu nabi, kayak ini. Dan terus Yesus nanya, terus menurut kamu Petrus? Petrus bilang, kamu adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Terus Yesus menjawab, bukan kamu yang ngomong itu Petrus, tapi Roh Kudus. Inspirasi dari Roh Kudus, kira-kira demikian. Kenapa? Karena Petrus bukan seperti itu konsepnya di pikirannya. Masih menganggap Mesias itu superhero, membebas dari penjajahan. Makanya Yesus bilang, itu Roh Kudus yang ngasih ke kamu. Kamu sih nggak seperti itu pikirannya, kira-kira begitu. Sekali lagi, ini intinya, Yesus tidak pernah memaksa orang untuk datang padanya. Dari kejadian yang kamu alami, dari pengajaran yang kamu dengar, ini manusia biasa atau bukan ya? Nah, datanglah sesuai responmu. Gitulah intinya. Yang kedua, kenapa Yesus merahasiakan siapa dirinya? Tidak terang-terangan. Karena konsep masyarakat Yahudi tentang Mesias itu salah. Bangsa Yahudi waktu itu mereka hanya berharap Mesias itu adalah sebagai pembebas atau superhero secara fisik. Itu hanya membebaskan dari penjajahan Romawi saja. Padahal kenyataannya Mesias yang sebenarnya datang adalah untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Dimulai dari bangsa Israel karena Yesus lahir di sana. Begitu. Oleh karena itu sebagai kesimpulan saudara sekalian, bagaimana dengan pelayanan Pastor Andi Simon yang mengupload video pelayanan kesembuhannya ke YouTube? Tidak ada masalah dengan hal itu. Berbeda situasi waktu zaman kedatangan Yesus dengan zaman saat ini. Hal itu terlihat waktu pelayanan murid-murid sesudah Yesus terangkat ke surga. Mereka juga terang-terangan melakukan mukjizat penyembuhan di depan bait Allah, di mana bahkan nama Yesus dipopulerkan di mana-mana. Sehingga karena nama Yesus begitu populer sampai dilarang sama petinggi-petinggi Yahudi, orang-orang agama Yahudi, petinggi agama Yahudi dan juga pemerintah Romawi. Mereka tidak mau dimelarang memberitakan nama Yesus. Itu. Yang terpenting, sobat sekalian, adalah mukjizat hanya adalah sebagai alat promosi untuk membawa orang jadi murid Yesus. Dan bagi orang yang sudah menjadi murid Yesus, mukjizat sebagai penghiburan untuk orang yang percaya. Supaya mereka terus bersemangat mengiring Yesus. Ada Tuhan yang tidak kelihatan itu ada. Yesus itu nyata. Sehingga kita terus memiliki harapan dalam mengikut Tuhan. Kiranya video ini menjadi berkat buat Anda semua. Tuhan Yesus memberkati.